Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun teman-teman berada. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi, Bu Retno Marsudi, serta yang saya banggakan teman-temanku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berikan kesempatan dalam pembelajaran kali ini eh, mendapatkan ilmu yang barokah dan lain-lain sebagainya. Baik, pada kesempatan kali ini saya sangat senang dan gembira sekali karena kayak saya bisa menyampaikan presentasi saya yang berjudul Artificial Bee Colony Base Optimizing for Public Electric Vehicle Charging Station in Placement. Jadi, saya akan menerangkan tentang jurnal yang saya temukan di 2 atau 3 minggu lalu dari jadi zona ini berdasarkan singkatan Sinta 2. Oke, selanjutnya di sini perkenalkan, saya Rachel Fatoni. Saya adalah mahasiswa informatika tahun pertama di tahun 2025. Saya belajar di kelas MKR kelas paralel E. NPM saya yaitu 2508 10 10 238. Nah, dalam kesempatan yang produktif ini, saya akan membahas sesuatu teman-teman yang mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan pembahasan kali ini, metode artificial bee colony. Dalam pembahasan ini pasti teman-teman paham karena pendekatan yang digunakan dalam studi kasus ini kurang lebih mirip sama dengan aplikasi yang kita gunakan sehari-hari yaitu Google Maps ya. Ini akan saya jelaskan sudut pandang bagaimana cara kerja bee colony ini. Teknik dalam sistem informasi itu sebenarnya sangat banyak ya teman-teman ya. Tapi saya akan menjelaskan ABC Artificial Bee Colony ini karena saya temukan dari jurnal Sinta 2 oleh milik Samsul Rizal dan kawan-kawan yang dipublikasikan pada Februari tahun 2025. Nah, dalam jurnal ini membahas tentang eh, urgensi pembangunan SPKLU, infrastruktur SPKLU yang saat ini sedang gencarnya untuk efisiensi energi terbarukan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meneliti seberapa efisien, apa maksudnya, untuk mengoptimalkan penentuan titik lokasi SPKLU menggunakan metode artificial bee colony. Mengapa mengapa ini dipilih? Karena pendekatan ini kita dapat menemukan solusi yang paling optimal teman-teman melalui pendekatan berbasis populasi secara iteratif. Selanjutnya, nah, apa sih ABC itu? Kalau kalian paham dan mengerti, ABC ini berdasarkan cerita apa maksudnya, bukan bahwa alam sendiri dari seekor lebah. Lebah kalau misalnya kita tempatkan di dalam satu lingkaran, di tengah itu kalau misalnya titik koordinat titik kartesius ya. Kalau misalnya sarangnya di tengah, kalau lebah itu pasti akan otomatis mencari sumber nektar untuk dijadikan bahan simpanan cadangan makanan di tempat tempat sarangnya. Dan jarak dari sarang ke tempat bunga-bunga itu digambarkan melalui vektor dan berulang terus teman-teman. Jadi dan berulang terus secara iteratif ya. Apakah benar vektor yang digambarkan itu secara berulang-ulang benar menentukan lokasi titik itu tadi? Nah, di dalam ilmu biologi, lebah ini memiliki penciuman tajam, yaitu yang disebut dengan olfaksi, yaitu mendeteksi aroma nektar yang dikeluarkan bunga dari jarak jauh dengan nalurinya untuk mencari nektar bunga, teman-teman. Nah, dengan selain olfaksi, lebah ini juga dibantu oleh mata lebah yang majemuk dan bisa melihat pada ultraviolet bunga sebagai peradar yang memandu lebah langsung ke pusat ke pusat apa namanya pusat langsung ke nektar. ABC, Artificial Bee Colony, itu juga termasuk dalam kecerdasan kawanan pekerja. Apa sih metode ABC itu? ABC merupakan algoritma metodistik berbasis awam, swarm, lebah yang mencari sumber makanan terdekat dari sarangnya.
Nah, permasalahan optimasi dikonversi menjadi permasalahan vektor parameter terbaik yang secara acak menemukan vektor solusi awal dan memperbaiki secara iteratif dengan menggunakan strategi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa lebah itu sejatinya seperti semut yang misalnya kalau kita menemukan suatu titik titik makanan, pasti oleh lebah-lebah lain dicari solusi dan jalan terbaik untuk agar efisien, yaitu analoginya menggunakan iterasi gitu gitu teman-teman. Jadi kayak membuat jalan jalan gimana caranya yang paling efisien untuk menentukan lokasi itu ke dalam ke apa ke sarangnya bolak-balik ke sarang dan ke tempat bunganya maksudnya bolak-balik secara efisien begitu. Caranya dengan bergerak menjadi solusi yang lebih baik untuk melalui mekanisme pencarian buku tetangga sambil mengabaikan solusi yang terburuk. Selanjutnya, nah kita sadar bahwa kemajuan teknologi sekarang itu kan dari berubah menjadi mesin dan menggunakan energi listrik. Kita sadar bahwa energi konvensional seperti mobil-mobil zaman sekarang yang menggunakan energi bahan bakar minyak, bensin, solar itu sebenarnya aja teman-teman sangat berpengaruh pada CO2 di muka bumi ini. Jadi CO2 yang dihasilkan itu sekitar 28% global. Nah, kita kan juga memasuki masa-masa modern. Jadi di zaman era menuju 5.0 berangsur alih menjadi listrik sebagai energi hijau dan kemungkinan terbesar pasar-pasar penggerak listrik penggerak penggerak sekarang menggunakan listrik ya seperti kendaraan listrik mobil listrik sepeda motor listrik truk listrik pun dan bus listrik pun sekarang sudah ada teman-teman. Nah, contoh yang paling mutakhir yang kita alami, yang kita lihat secara langsung yaitu adanya kehadiran taksi Finfast dari perusahaan Vietnam, namanya taksi Green SM. Nah, kalau teman-teman tahu, kemarin barusan aja launching di Surabaya tanggal 19 September. Nah, penggunaan kendaraan listrik ini juga didukung oleh peraturan pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai. Selanjutnya, oke, SPKLU, studi kasus di pusat ibu kota Jakarta. Jadi, teman-teman, eh, karena karena kita tahu ya, bahwa SPKLU ini sebenarnya bisa bisa digunakan di seluruh Indonesia. Namun eh, saat ini hanya ada di Pulau Jawa dan Bali, teman-teman. Karena kenapa? Karena pusat dari segala perekonomian itu eh, berpusat pada Jawa. Makanya orang-orang populasi yang memerlukan energi itu sebenarnya harus membutuhkan pasokan listrik yang banyak. Makanya di Jakarta sekarang banyak sekali SPKLU yang berdiri dan yang mempelopori SPKLU yang pertama kali kan juga di Jakarta, teman-teman. Nah, kita bertanya, kenapa sih kok harus Jakarta? Karena yang pertama, mobilitas penduduk yang tinggi di wilayah tersebut. Pusat-pusat perkantoran, terus pusat-pusat titik keramaian, dan juga pusat manusia kan juga banyak di situ ya teman-teman ya. Jadi eh, peneliti peneliti berpikiran bahwa studi kasus yang dilakukan yaitu di pusat ibu kota Jakarta. Dan juga jika ada populasi maka harus ada energi teman-teman. Jadi banyaknya populasi itu berbanding lurus dengan peningkatan energi. Semakin banyak orang yang membutuhkan atau bergerak menggunakan energi, maka kehadiran listrik pun juga perlu. Nah, kalau keunggulan ABC yang pertama itu adalah pendekatan sistem informasi dalam menginformasikan melalui jaringan internet dalam menentukan jarak titik ke titik lain. Nah, maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya itu adalah metode ABC ini digunakan dalam sistem informasi untuk membantu menentukan rute atau jarak antar titik secara efisien melalui jaringan internet. Nah, karena adanya jaringan internet ini, maka secara real time pun akan terdeteksi dan terbaca, teman-teman. Lalu yang kedua adalah cepat menilai masalah optimasi berbasis komposisi sinyal elektroencephalografi. Maksudnya dari itu adalah ABC ini secara efisien menyelesaikan masalah dan masalah optimasi yang berkaitan dengan pemrosesan elektroencephalography
holografi. Nah, pengertian dari EEG ini atau elektroencephalography adalah sebenarnya ini adalah analogi teman-teman ya. Diambil dari sinyal listrik yang dihasilkan aktivitas otak dan direkam oleh elektroda di kulit kepala. Berarti ini merupakan suatu perumpamaan. Maksudnya adalah memecah. Jadi sinyal-sinyal itu yang kompleks itu dipecah menjadi bagian-bagiannya lebih sederhana atau yang lebih bisa dimengerti. Nah, selanjutnya adalah fokus pada tantangan mengoptimalkan lokasi untuk memenuhi kebutuhan EV. Jadi karena mobil listrik ini merupakan suatu tantangan, maka kita perlu juga SPKLU. Nah, dengan adanya SPKLU ini didukung dengan keunggulan ABC, maka dapatlah dibentuk suatu sistem yang mendukung, teman-teman. Misalnya nih, memilih SPKLU yang terdekat dan sepi frekuensi pengunjung gitu. Jadi selain kita menentukan jalur lokasi, maka kita juga bisa menentukan frekuensi apa tipe tipe charging yang ada di SPKLU. Apakah tipenya fast charging atau ultra fast charging dan lain sebagainya. Lalu yang satu dua tiga, yang keempat ya, keempat adalah konsep pencarian sumber makanan oleh lebah bekerja. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa konsepnya itu sama seperti lebah bekerja yang mencari makanan gitu. Lalu yang kedua adalah membantu menentukan lokasi optimal dengan meminimalkan biaya maksimal cakupan layanan. Terus yang ketiga adalah diharapkan. Jadi metode HPC ini diharapkan memberi solusi penempatan stasiun pengisian daya yang lebih efisien, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung adopsi EV secara luas. Nah, metode HPC ini juga diimplementasikan dengan perangkat MATLAB sebagai pendukung ya untuk menentukan SPKLU yang paling optimal dan paling dekat dengan titik awal penggunaan mobil listrik. Gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahapan metodologi metodologi ABC algoritma ABC. Nah, di sini kita tahu ini kan namanya diagram ya. Diagram start kita tahu kita harus menentukan dari start kita menentukan pengumpulan data. Yang dikumpulkan itu adalah distribusi lokasi SPLU, yaitu titik-titiknya di mana saja. Kita harus mencantumkan di mana sih SPKLU yang ada disebar di seluruh ibu kota. Lalu jenis-jenis pengisian dan konektor SPKLU tersebut, apakah menggunakan charging biasa seperti di rumah atau fast charging atau ultra fast charging. Terus kita juga mengambil data rata-rata average charging time. Jadi rata-rata pengisiannya itu berapa menit sih? Apakah setengah jam atau 1 jam? Itu kan juga berpengaruh pada waktu ya. Terus juga ada koordinat lintang dan bujur. Eh, karena kita juga menentukan lokasi, maka titik-titiknya itu di apa? Titik-titiknya menggunakan konversi lintang dan bujur. Lalu selanjutnya eh, yang selanjutnya adalah menentukan parameter-parameter algoritma ABC ini. Terus yang ketiga yaitu menginisiasi tahap awal dengan cara tahap utamanya menggunakan lebah bekerja, fase lebah bekerja. Terus yang kedua adalah fase lebah pengamat, yaitu mengamati. Yang ketiga adalah fase lebah pengintai. Begitu. Terus selanjutnya setelah kita menganalisis tahap-tahapnya, kita juga mengiterasi dengan menggunakan MATLAB sebagai pendukung. Terus ya kalau sudah kita limit teman-teman menggunakan parameter tadi, apakah batas kriterianya itu tercapai? Kalau misalnya tercapai, maka kita lanjut ke metode ABC dengan peringatan tercapai. Kalau misalnya tidak tercapai, maka kita ulangi ke tahap utama dulu, yaitu eh, fase di mana fase-fase lebah bekerja, fase-fase lebah pengamat, dan fase-fase lebah pengintai. Dan selesai. Nah, parameter-parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SN atau solution number. Maksudnya jumlah lebah yang digunakan. Apakah kita menggunakan 100 lebah pun boleh teman-teman. 5 lebah, 1 lebah, 2 lebah. Kalau semakin banyak kan semakin bagus ya teman-teman ya.
Terus habis itu adalah MCN, yaitu maximum cycle number. Jadi jumlah maksimum iterasi yang akan digunakan. Nah, dalam eh, dalam penelitian ini maksimal siklus iterasi yang digunakan adalah 100. Dan SN tadi yang digunakan adalah 3. Terus yang ketiga adalah limit, yaitu menetapkan menetapkan maksudnya menetapkan apa ya? Menetapkan batas iterasi maksimum yang diperoleh. Jadi limit yang diperoleh misalnya nih kita dapat 1000 SPKLU, tapi kita membatasi 5 saja yang paling tinggi untuk kita merelehkan data. Lalu populasinya adalah 10. Nah, fokus penelitian ini yaitu pada SPKLU di pusat PT PLN. Jadi di punyanya PLN sendiri ya teman-teman ya. Nah, sumber data yang digunakan dalam pusat lokasi ini yaitu bersumber dari unit induk distribusi atau UID dan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jadi selain selain itu kita juga dibantu dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Nah, tujuannya untuk mengoptimalisasi lokasi SPKLU dengan mempertimbangkan jarak terdekat. Nah, tabel analogi dan skema ABC seperti yang dijelaskan di dalam tabel ini. Ada datum in ABC, terus optimal point determination. Kalau misalnya datum in ABC-nya 50 source, maka itu solution. Cycle-nya iteration, position the food-nya itu position of the solution. Base food source itu base solution. Oke. Lalu kita akan coba menggunakan 3 tempat di planet ini, yaitu sebarannya di Masjid Istiqlal, lokasi awal ya, lokasi awal di Masjid Istiqlal, terus lokasi awalnya kedua yaitu di Park Hyatt Mall, terus lokasi awalnya ketiga yaitu adalah Grand West Mall Indonesia. Jadi misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman berada di daerah barat ya, di barat Jakarta yang mengarah ke Pakyat Mall, maka kita lokasi awal di Pakyat Mall. Kalau misalnya teman-teman berada sedang di utara, maka kita menentukan lokasi awalnya di Istiqlal. Begitupun juga di misalnya teman-teman berasal dari daerah selatan, selatan Jakarta, maka lokasi awalnya kita tentukan di Grand West Mall Indonesia. Gitu. Nah, hasil penelitiannya yang pertama kita dapatkan di lokasi awal yang pertama yaitu pada Grand Indonesia West Mall. Nah, di tabel ini dijelaskan bahwa kalau kita misalkan menggunakan iterasi yang pertama, yaitu lokasi yang paling mungkin yaitu ada di dan Rexa Tower yang menggunakan tipe fast charging, ultra fast charging. Begitu juga dengan kalau misalnya menggunakan iterasi yang ke-10, maka didapatkan di PNI Tower. PNI Tower ini menggunakan fast charging. Terus kalau kita menggunakan iterasi ke-500, maka sama pun yang paling optimal ada di SPKLU dan Rexa Tower menggunakan tipe chargingnya ultra fast charging. Menggunakan iterasi yang 100 dapat kita peroleh dan optimasi di tempat SPKLU Brilliant 1 yang menggunakan charging type-nya fast charging. Dan kalau kita menggunakan iterasi ke 500 dan 1000, pasti hasil optimalnya pada di Daraxa Tower yang menggunakan ultra fast charging. Nah, hasil yang pertama ini didapatkan kalau misalnya kita menggunakan iterasi menggunakan banyak iterasi, maka semakin akurat dan optimal algoritma ABC ini dihasilkan. Nah, di dalam data disebutkan bahwa kemungkinan yang paling mungkin itu adalah di Menara Dareksa karena dilengkapi dengan ultra fast charging. Nah, jarak dari Grand West Mall Indonesia ke Dareksa Tower ini sekitar 1,7 km, teman-teman. Nah, namun dalam penelitian ini itu tidak mempertimbangkan kepadatan lalu lintas karena sangat pengaruh ya teman-teman ya. Karena kan kalau kita tahu bahwa Jakarta itu kan padat penduduk dan banyak sekali kendaraan lalu lalang, kan dinamis juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita berangkat kerja itu kan pasti juga rame. Kalau sore itu kan juga rame. Tapi nggak tahu lagi kalau misalnya siang. Siang kan kadang juga rame ataupun nanti ada kejadian sesuatu kan kita kan tidak bisa memprediksi dengan secara otomatis gitu. Secara statis itu nggak bisa. Karena padatkan lalu lintas itu kan sifatnya dinamis. Ada kalanya kita macet, ada kalanya sepi rame gitu. Gitu. Jadi dalam diskusi hasil yang kedua,
kita dapatkan di Park Hyatt Mall, lokasi di awalnya. Dalam iterasi yang ke satu, sama juga. Dalam iterasi yang ke satu, kita dapatkan hasil di Dan Reksa Tower. Terus yang ke 10, dalam iterasi yang ke 10, kita dapatkan di Ministry of State Owned Enterprise Building, di kantor BUMN yang menggunakan fast charging. Terus yang ketiga, iterasi ke-500, yaitu kita dapatkan di Dana Reksa Tower sampai ke iterasi yang ke-500, dan akhirnya kalau kita menggunakan iterasi 100.000, maka jatuhnya tetap berada di Menara BUMN dengan tipe fast chargingnya, dengan tipe chargingnya itu fast charging. Nah, ini juga disebutkan bahwa lokasi titik Pagiat Mall ke gedung BUMN itu sekitar 0,5 km, teman-teman. Nah, itu diingat juga bahwa penelitian ini kan juga tidak mempertimbangkan variabel kepadatan lalu lintas, teman-teman. Dan lokasi yang ketiga yaitu di Masjid Istiqlal. Kalau kita menggunakan iterasi ke satu, ada teman-teman di EV charging station at Pool Damri Pool di Kemayoran. Di situ juga terdapat ultra fast charging. Tapi kalau misalnya kita tingkatkan lagi sampai ke iterasi yang 1000 ke 1000, maka didapatkan di charging station at PLN UID Kereta Jakarta dengan tipe fast chargingnya, ultra fast charging, tipe chargingnya ultra fast charging. Jadi hasilnya sama juga, teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan iterasi lebih banyak, maka solusi yang didapatkan kan juga akurat. Karena di PLN UIN Jakarta itu kan dilakukan dengan fast charging juga. Dan hasilnya pun lebih dekat, teman-teman, dari yang menggunakan iterasi yang pertama sampai ke 500, yaitu berjarak 1,17 kilometer. Dengan juga ya, teman-teman, tahu penelitian ini itu kan nggak mempertimbangkan padatan lalu lintas. Nah, ini datanya, teman-teman. Kalau kita lihat di Grand West Mall Indonesia pada iterasi ke 100 sampai 500, kita lihat bahwa perbandingannya itu kan, jarak yang paling dekat itu kan paling optimal ya. Paling optimal kan jaraknya ya di sekitar 1,7. Nah, tapi yang paling optimal tetap saja, teman-teman, di iterasi yang 1000, bahwa yang paling dekat dan paling efisien untuk jarak ke sana yaitu pada di Dan Reksa Tower. Kalau misalnya kita berada di titik lokasi Grand West Mall Indonesia, yaitu sekitar 1,7. Dan pun yang ada di sana yaitu charging type-nya ultra fast charging, teman-teman. Begitu juga di Park Hyatt Mall 0,6, yang iterasi pertama kan 0,7 kilometer. Iterasi yang kedua menghasilkan 0,6 kilometer. Iterasi yang ke 50, tambah besar ya, teman-teman. 0,7, 0,7, 0,7. Tapi kalau kita menggunakan iterasi yang ke 1000, maka lebih tepat lagi, teman-teman, yaitu pada jarak 0,6. Tetapi sayangnya, teman-teman, di daerah situ, di daerah Paket Mall, yang terdekat pun menggunakan tipe fast charging yang tidak secepat ultra fast charging. Tapi kalau menurutku lebih optimal, teman-teman, karena di sekitarnya ya, yang paling dekat pun ya di gedung BUMN gitu. Terus yang ketiga itu adalah di Masjid Istiqlal. Nah, kita juga lihat bahwa data yang paling akurat yaitu di jarak 1,17, 1,1 kilometer. Ya, sekiloan lah dari Masjid Istiqlal ke PLN UI Greater Jakarta. Gitu. Lebih lebih optimal dan lebih optimal. Nah, menggunakan iterasi maksimal 1000 dihasilkan jarak terpendek antara titik lokasi awal. Kita tahu bahwa semakin banyak digunakan iterasi, maka semakin optimal jaraknya. Iterasi yang digunakan itu tergantung pada pengguna. Nah, maksudnya gimana? Kita juga bisa menggunakan banyak iterasi, maupun sampai 1 juta pun, kalau ada ya, kalau ada sampai 1 juta pun juga bisa digunakan, teman-teman. Bahkan lebih dari 1000, 1000, 2000, 1500 pun juga bisa. Nah, hasilnya ditemukan jarak dan jenis pengisian yang paling optimal digunakan pengguna mobil listrik. Kita bisa lihat, teman-teman. Analisanya seperti ini. Jika pengguna ingin menggunakan ultra fast charging, disarankan mengarah ke SPKLU di Danara Tower yang merupakan iterasi optimal ke 500-an.
Jadi di data itu tadi juga disebutkan bahwa yang paling direkomendasikan dalam sistem ABC ini yaitu di Danaksa Tower. Nah, kalau misalnya teman-teman sedang berada di utara masjid, misalnya di sekitar Masjid Istiqlal lah. Nah, maka pengguna itu harus berjalan mengarah ke SPKLU WD Jakarta. Begitu juga kalau misalnya teman-teman berada di Pakyat Jakarta, maka dengan menggunakan metode ABC pun nanti disarankan di gedung BUMN Jakarta menggunakan charging type-nya fast charging begitu. Yang paling optimal lah. Jadi kita mendapatkan dua data yaitu jarak dan tipe fast charging-nya. Nah, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu metode ABC ini mengoptimasi dan membatasi iterasi hingga 1.000 yang menunjukkan tiga titik lokasi yang paling pendek yaitu di jarak 0,6 kilometer. Nah, kalau kita lihat di data tadi, peningkatan jumlah iterasi berbanding lurus dengan kualitas hasil optimasi. Jadi yang paling optimal, optimal cara, optimal tipe charging, yaitu kalau kita menggunakan iterasi ke 1.000, begitu. Nah, cukup sekian presentasi dari saya mengenai maksudnya jurnal pembahasan tentang eh, metode ABC ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya telah mendengarkan ceramah saya ya. Jadi saya juga masih membawa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang bisa dilayangkan melalui WA saya. Nah, saya juga pesan sama teman-teman sekalian. Don't forget to ask question critically so that we can do a deep discussion. Jadi meskipun nanti saya punya pengetahuan lebih, saya akan bagikan pada diskusi. Dan maupun kalau misalnya saya kekurangan ilmu, saya juga diberitahu teman-teman. Jadi nanti ada akan sesi diskusi dengan saya bisa membangun algoritma-algoritma yang lain. Begitu. Nah, saya membuka pertanyaan di nomor WA saya yang sudah saya cantumkan dan mungkin kalau misalnya keberatan, teman-teman sekalian bisa menghubungi di email saya yang di bawah ini. Nah, terima kasih untuk waktunya. Saya mohon maaf bila agak belibet ya dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati pendengar sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.